Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Untuk mengawali ibadah pagi hari ini, saya akan membacakan Warta Jemaat GKJ Maguwoharjo, Minggu 21 Maret 2021. Satu Sapa Warga. Mengajak warga GKJ Maguwoharjo untuk bergabung dalam acara Sapa Warga. Sapa Warga adalah sebuah acara gabungan seluruh wilayah gereja dan komisi melalui video call atau Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 Maret 2021 pukul 19 sampai 20.30 WIB. Tema belajar dari para penyintas. Mohon perhatian dan dukungan warga GKJ Maguwoharjo. 2. Rapat rutin majelis. Majelis GKJ Maguwoharjo akan mengadakan rapat rutin majelis pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 18 WIB bertempat di gedung gereja. Apabila ada warga yang berkepentingan dengan sidang tersebut, dapat menghubungi majelis wilayah atau berkirim surat ke kantor gereja. Warta selengkapnya bisa dibaca di Warta Online. Selanjutnya kami serahkan ke liturgas untuk memandu ibadah. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan kita masuk saat hening sebelum kita memuji dan menyembah Allah kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan dan memuji Allah kita. Haleluya bagi Allah kita. Ku nyanyi haleluya. Dengan sepenuh hati kita arahkan kepada Tuhan kita. Kita puji Allah kita. Dialah yang layak ditinggikan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Allah kita hebat, ajaib perkasa, dan perbuatannya di dalam hidup kita. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita datang menyembah Allah kita. Dan kita percaya bahwa Dia ada bagi kita. Datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada kau takut
Tuhan, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sebab kau sungguh hebat. Engkau hebat, Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Tuhan beserta saudara. Dipersilahkan kembali duduk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita, mari kita menilik hati kita masing-masing. Apakah hati kita tenang saat ini? Atau apakah hati kita damai sejahtera? Dan tidak mengkhawatirkan segala sesuatu, tidak galau dengan segala sesuatu. Bapak Ibu semua, kita punya Tuhan Yesus yang menyediakan pertolongan bagi kita. Kita punya Allah yang Maha Besar. Jangan kita khawatir, hanya dekat dengan Dia, maka hatiku tenang. Karena Dialah jawaban hidup kita. Dialah pertolongan kita. Hatiku tenang berada dekatmu. Ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, hati kita tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tidak sanggup lagi ya Tuhan. Di saat aku tak Sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, bersama Tuhan hati kita tenang. Bersama Tuhan ada jawaban. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah
hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib Tuhan, begitu ajaib. Kau telah Mengikat hatiku mengisi mataku, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita kembali membaca satu bagian firman Tuhan tentang hukum kasih. Saya akan bacakan dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ke 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Inilah hukum kasih yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Apakah kita sudah bisa menapakinya? Apakah kita sudah bisa melakukan dalam kehidupan kita? Terkadang kita tidak mampu untuk hal ini. Namun Tuhan sediakan pengampunan bagi kita. Ketika kita jatuh dalam dosa tidak bisa melakukan firman Tuhan, Tuhan menyediakan bagi kita pengampunan. Dan Tuhan akan buang dosa kita sejauh timur dari barat. Tuhan buang dosa kita. Kita akan pujikan Tuhan Allah kita sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku ya Tuhan. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. betapa besar Kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. berterima Kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ya, Allah kita membuka pengampunan bagi kita, bahkan membuang jauh-jauh. Dia tidak mengingat lagi semua dosa-dosa kita. jauh timur Dari barat, Engkau membuang dosaku. tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
Mari kita tundukkan kepala kita, memohon pengampunan atas dosa kita. Tuhan, kami benar-benar bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, ketika kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang membuka setiap pengampunan bagi kami. Ya Allah kami mengaku bahwa kami tidaklah bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hukum-Mu ini Tuhan. Kami belum bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, sepenuh hati kami, dan dengan seluruh akal budi kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami juga belum bisa mengasihi saudara-saudara kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah kami yang hidup, menyediakan pengampunan bagi kami melalui darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan bangkit berdiri, sambutlah pengampunan yang terjadi oleh karena belas kasih dan cinta Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman-Nya yang menjadi berita anugerah menurut 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 10 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Anugerah Tuhan begitu indah bagi kita. Tuhan menyediakan pengampunan. Tuhan menyediakan pengampunan. Dan ketika pengampunan diberikan kepada kita, kita bertobat. Dan ada perubahan besar dalam hidup kita. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Dan jiwa kita akan bersinar terang yang cerlang. Perubahan besar di kehidupanku. Yuk sambil berdiri kita pujikan Allah kita. Di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar, ku bersinar terang yang cerah. Sejak kapan? Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Ya Bapak Ibu, ketika Yesus ada di hati kita, maka jiwa kita akan cerlang dan kita bertobat kembali ke jalan yang benar. Aku tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak kapan Bapak Ibu? Sejak Yesus di hatiku. Sejak kapan? Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyatukan hati kita melalui doa syafaat. Kita menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, hidup kami tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena hari demi hari dosa seakan tak mampu kami hindari. Bahkan kami menikmati dosa yang kami lakukan. Dan itu sebabnya ya Tuhan, kami hanya dapat berubah ketika Engkau ada di hati kami.
Tidak mungkin dengan kekuatan kami mengubah diri kami menjadi orang baik dan kudus. Perubahan terjadi ketika kami membuka hati kami dan mempersilahkan Engkau menguasai hidup kami, dimulai dari hati kami. Kami rindu ya Bapa, setiap kami yang beribadah hari ini membuka hati kami dan berseru kepadamu. Bertahtalah di hati kami, ya Allah, di dalam Yesus Kristus, agar orang-orang tahu Engkau Allah yang mampu mengubah siapapun kami, seperti apapun kami, menjadi pribadi-pribadi yang membawa berkat bagi kehidupan. Kami mau berdoa untuk keluarga kami. Mungkin di masa pandemi ini ada berbagai macam pergolakan, kebosanan yang melanda kami. Dan itu sebabnya keluarga kami tak henti dari konflik. Ya Roh Kudus, ubah kami sebagai anggota keluarga, agar kami boleh menghidupi cinta Kristus di tengah keluarga kami, agar ada kegembiraan sejati karena Engkau semata-mata. Ubah kami, ya Bapa, yang Kau panggil berkarya dalam pelayanan di GKJ Maguwoharjo. Berkati setiap kami yang melayani, entah itu sebagai majelis atau aktivis, mereka yang berkarya sebagai pemandu pujian, pemain musik, multimedia, penerima tamu, pengedar kantong persembahan, karyawan gereja, guru sekolah minggu, semua Bapa, ubah kami agar seluruh karya pelayanan kami berangkat dari hati yang bersyukur karena kebaikan-Mu, bukan karena kemampuan kami. Kiranya dengan penuh kerendahan hati kami menyatakan bahwa apa yang kami lakukan tidak berarti tanpa kuasa-Mu. Ubah kami ya Bapa, yang saat ini harus hidup di tengah-tengah berbagai macam persoalan, entah itu persoalan ekonomi, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam studi. Ya Bapa, kiranya kami semua boleh merasakan bagaimana karya Allah yang mengubah hati kami, hingga persoalan yang datang dalam hidup kami mampu kami pikul bersama dengan Tuhan yang hidup. Kami doakan untuk mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya oleh karena cinta kasih-Mu, Engkau tetap memberikan pengharapan dan kekuatan. Kami doakan mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Kuatkan dan yakinkan kami bersama dengan Tuhan yang menang dan hidup. Kami doakan juga mereka yang bersuka cita untuk berkat-berkat Tuhan, untuk ulang tahun, untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan. Ubah kami ya Bapa, agar seluruh hidup kami mencerminkan rasa syukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami doakan untuk pemerintah kami doakan untuk vaksinasi COVID-19 yang sudah bergulir. Kiranya Bapa, hidup kami diubahkan, bukan karena vaksin, bukan karena dunia ini, tetapi karena cinta Tuhan melalui berbagai macam cara dan bentuk. Ubah para pemimpin dunia ini ya Bapa, agar mereka memikirkan keselamatan bumi ini. Ubah kami ya Bapa, agar kami boleh merawat bumi ini hingga bumi ini indah sebagaimana Tuhan ciptakan. Inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyatakan syukur kita. Kita akan menyatakan melalui persembahan yang akan kita haturkan hari ini.
Dan firman Tuhan yang mendasari bagi kita terambil dari Mazmur 107 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Dalam mengumpulkan persembahan ini kita akan bersama-sama mengiringi dengan satu pujian, Sungguh ku bangga Bapa. Ya, mari Bapak Ibu kita akan nyanyikan lagu Sungguh ku bangga Bapa, karena Bapa adalah Allah kita yang layak kita tinggikan dan kita bangga dengan Dia. Sungguh ku bangga Dia, Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersama-sama haturkan pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih karunia dan berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, menjadi sumber pertolongan dan berkat atas kehidupan kami. Ketika di dalam kemurahan-Mu Tuhan, Engkau menyatakan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, oleh karena Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kami. Engkau yang dengan hikmat-Mu dan kuasa-Mu menyediakan segala kebutuhan dalam kehidupan kami. Kami menikmati kecukupan karena Allah yang menopang hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyatakan syukur kami melalui persembahan ini. Kami mohon supaya Allah yang memberkatinya, mengurapi dan agar berguna bagi pekerjaan pekabaran Injil di muka bumi ini. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Kiranya hikmat Tuhan memimpin dan memberkati mereka. Demikian juga Allah, kami hendak menyerahkan kehidupan kami, biarlah menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami menyiapkan diri untuk mendengarkan perkataan-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Adi Sosial Patria Bara yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kami menyiapkan hati kami Tuhan, dan tolonglah ya Roh Kudus, supaya Engkau sendiri yang menerangi, supaya kami juga siap untuk mendengar perkataan-Mu. Demikian juga disiapkan untuk melakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hormat kami, syukur kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita
Menurut Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33. Beginilah bunyi firman Allah menurut Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, membaca, dan memelihara dalam hidup kita setiap hari. Hosiana. Saudara-saudara, perikop yang kita baca ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, "Yesus memberitakan kematiannya." Memang salah satu topik yang Yesus sampaikan pada bagian ini tentang kematian. Ayat 33 dengan jelas menunjukkan hal itu. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara-saudara, berbicara tentang kematian bagi banyak orang tetaplah tidak menyenangkan. Kematian dianggap misteri yang menakutkan, yang menyeramkan. Itu sebabnya ada banyak orang takut menyongsong kematian. Juga ada banyak orang yang takut dengan hal-hal yang terkait dengan kematian. Misalnya peti mati, atau yang paling umum kuburan. Kuburan adalah tempat yang dianggap paling angker, sebab di sana konon katanya berkumpul roh-roh orang yang mati. Jadi begitu kita lewat kuburan malam-malam, apalagi Jumat Kliwon, rasanya nggak ada orang yang mau lewat, saudara-saudara, kalau dia tidak benar-benar harus lewat.
Kalau nggak terpaksa, jarang ada orang yang lewat. Kalaupun lewat, jalannya terburu-buru dan bulu kuduk berdiri. Kenapa? Karena kematian itu menyeramkan. Kematian itu misteri yang menyeramkan. Justru karena misteri, saudara-saudara, manusia sebagai makhluk berpikir mencoba berusaha memberi rasionalisasi atas kematian. Dan biasanya rasionalisasi inilah yang dinarasikan secara menyeramkan. Horor. Misalnya kalau matinya begini, jadinya begitu. Kalau matinya begini, jadinya seperti apa. Kematian makin lama makin menjadi sesuatu yang menakutkan, menggentarkan. Nah, saudaraku, dalam kasanah bahasa Yunani ada satu istilah yang dikenal dengan Thanatos, yang mengingatkan kita pada tokoh Thanos dalam film Avenger, yang berarti insting kematian. Hal-hal yang berbau kematian memang menimbulkan insting kematian yang membuat manusia takut karena masih misteri, dan manusia nggak suka dengan yang namanya misteri. Insting kematian itu ada dan menggentarkan kita. Saya punya pengalaman, saudara-saudara. Sekian puluh tahun yang lalu, saya pertama kali membantu memandikan jenazah. Saya belum pendeta, masih kuliah. Lalu diminta membantu memandikan jenazah orang yang meninggal karena kecelakaan. Dan akibatnya apa? 3 hari 3 malam saya tidak bisa tidur. Menakutkan sekali peristiwa itu. Itu kali pertama, selanjutnya lebih biasa. Namun saudara-saudara, hari ini kita melihat Yesus menceritakan bagaimana caranya ia akan mati secara biasa-biasa saja. Datar-datar saja. Tidak tersirat hal yang mengerikan dari kematian yang akan disongsong oleh Yesus. Mengapa, saudara-saudara? Karena bagi Yesus, kematiannya dilakukan dalam cinta dan ketaatan kepada Bapa di sorga. Dalam hal ini, saudara-saudara, istilah Yunani yang dipakai adalah eros, yang berarti insting kehidupan. Jadi ada thanatos, insting kematian, dan ada eros, insting kehidupan. Kita lebih mengenalnya sebagai cinta erotik daripada insting kehidupan. Nah, saudara-saudara, kalau gemar menonton film, menariknya menurut film, saudara-saudara, Thanos yang dilahirkan di planet Titan itu bersaudara dengan Eros. Namun sebagai saudara, Thanos dan Eros itu bermusuhan, bertentangan. Demikianlah dalam hidup ini, saudara-saudara, antara insting kematian dan insting kehidupan kerap kali bertentangan. Kita membedakan antara insting kematian dan insting kehidupan. Kita memilih insting kehidupan daripada insting kematian. Namun tidak demikian dengan Yesus. Itu sebabnya kemudian Yesus menceritakan kematiannya yang menurut manusia sangat mengerikan, karena juga melalui pengkhianatan dan salib, tetapi Yesus menceritakannya dalam semangat eros, dalam semangat cinta kehidupan. Dari kematian, menurut Yesus, hadirlah kehidupan. Mungkin saudara-saudara ada yang bertanya di antara kita, kok Yesus mati? Bukankah menurut Injil Yohanes, Yesus adalah Sang Firman, yaitu Allah sendiri? Mengapa Yesus merasakan kematian? Bukankah Allah itu kebal terhadap penderitaan, termasuk kebal atas kematian? Pertanyaan ini kemudian menimbulkan banyak jawaban, pembelaan, apologetika yang justru tidak sesuai dengan Alkitab. Misalnya ada yang mengatakan sebenarnya Yesus tidak mati. Yang mati itu muridnya. Atau dalam
Yang lebih jelas mengatakan yang mati itu Yudas, yang wajahnya diserupakan dengan Yesus dan ditukar. Saudara-saudara, dalam Alkitab dengan tegas disebutkan Yesus mati. Mengapa mati? Karena Yesus adalah manusia. Natur manusia adalah mati. Yohanes 1 ayat 14 dengan jelas mengatakan, firman itu Yesus telah menjadi manusia. Manusia semacam apa? Manusia seutuhnya seperti saudara dan saya. Itu berarti Yesus pernah lapar, haus, marah, kecewa, dan seluruh perasaan kita. Pokoknya hal yang manusiawi dirasakan oleh Yesus. Yang membedakan Yesus dengan manusia lain adalah cuma satu, yaitu ia tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yaitu Yesus Kristus yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai. Tapi perhatikan, hanya tidak berbuat dosa. Karena Yesus adalah manusia, sebagaimana manusia lain, Yesus akan mengakhiri hidupnya dengan kematian. Namun saudara-saudara, kematian macam apa yang menyongsong Yesus? Justru karena itu pengajaran hari ini penting buat kita. Pengajaran Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa bukan kematian itu yang kita rayakan. Bukan kematian itu yang kita pestakan. Bukan kematian itu yang penting. Tetapi apa yang diperjuangkan dalam hal ini Yesus sampai ia harus mati. Apa yang diperjuangkan Yesus hingga kematian mengakhiri hidupnya. Saudara-saudara, kita tahu dari kematian Yesus hadirlah kehidupan bagi umat manusia. Dalam rangka itulah Yesus kemudian memakai metafora, gambaran tentang biji gandum. Semua pendengar Yesus pada waktu itu tahu bahwa satu biji gandum harus mati dalam tanda kutip demi menghasilkan ratusan biji-biji gandum lainnya yang berguna bagi kehidupan. Mungkin kita lebih mudah membayangkannya dengan padi. Untuk menanam padi dibutuhkan proses yang dimulai dari satu benih padi. Satu benih padi yang mati dalam tanda kutip, sesungguhnya ia tidak mati sebagaimana Yesus yang kemudian bangkit. Tetapi benih padi yang mati itu bisa kemudian tumbuh lebih dari 300 gram gabah kering per satu biji. Atau kurang lebih 100 gram beras. Kematian satu biji benih padi tidak sia-sia karena menghasilkan kehidupan bagi benih-benih yang lain. Bahkan bagi manusia yang mengonsumsi nasi yang berasal dari padi. Saudara-saudara, kematian yang membawa kita pada kehidupan. Dan inilah cara Allah mengasihi kita. Kasih Allah melampaui penghukuman yang seharusnya kita terima oleh karena dosa-dosa kita. Namun oleh Yesus, sang benih itu yang bersedia mati, pembenaran, pemulihan ditumbuhkan bagi kita umat manusia. Itu sebabnya saudara-saudara, panggilan orang Kristen satu, bersukacitalah senantiasa. Bahkan Paulus mengatakan kematian adalah sebuah keuntungan. Mengapa? Karena belajar dari Yesus, kematian yang menghidupkan itulah yang perlu kita lakukan. Saudara-saudaraku, menurut Injil Yohanes, Yesus tahu apa yang akan terjadi.
Itu sebabnya berbeda dengan Injil yang lain, Injil sinoptik, yang menceritakan kegentaran Yesus di Taman Getsemani. Dalam Injil Yohanes, kisah kegentaran itu tidak dicatat. Yesus yang tahu, bahkan dikatakan menyongsong kematian itu dalam semangat memberikan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes, Yesus memakai istilah ditinggikan. Ayat 32 firman Tuhan mengatakan, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ditinggikan itu berarti dimuliakan. Bagi Yesus, kematian karena salib yang sangat mengerikan, yang sangat menghina adalah sebuah kemuliaan. Mengapa kemuliaan? Karena kematian itu berangkat dari ketaatan kepada Bapa di sorga, dan kematian itu berdampak bagi kehidupan umat manusia. Saudara-saudara, ada hal yang menarik dari Alkitab kita hari ini. Pemberitaan tentang kematian Yesus itu diletakkan dalam konteks datangnya beberapa orang Yunani. Ayat 20. Mereka mendatangi Filipus. Filipus itu nama orang Yunani. Dan mungkin itu sebabnya para tamu yang orang Yunani itu meminta tolong kepada Filipus agar mereka dapat berjumpa dengan Yesus. Memang tidak disebutkan apa yang hendak mereka lakukan atau mereka tanyakan kepada Yesus. Namun kita bisa menduga nama Yesus mulai terkenal. Yohanes 12 ayat 19 yang tidak kita baca mencantumkan perkataan orang Farisi. Perhatikan baik. "Kamu lihat bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Seluruh dunia datang mengikuti Yesus. Saudaraku, kita tahu bahwa bahasa dan budaya Yunani yang sering disebut sebagai Helenis itu menguasai dunia saat Yesus hidup. Jadi perkataan seluruh dunia datang mengikuti dia diwakili oleh sejumlah orang Yunani yang hendak berjumpa dengan Yesus. Tidak diceritakan dalam Injil kemudian apakah terjadi perjumpaan. Tidak diceritakan Yesus ngobrol apa dengan tamu orang Yunani itu. Yang dicatat dalam Injil Yohanes adalah kemudian pengajaran Yesus tentang kematiannya. Atau lebih tepatnya pengajaran Yesus tentang kematian yang membawa kehidupan. Tetapi ini bukan hanya kematian Yesus, tetapi kematian setiap orang yang setia seperti Yesus kepada Bapa di sorga. Kata Yesus dalam ayat 25, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Tidak mencintai nyawa di sini harus diletakkan dalam konteks melayani Bapa. Melayani Bapa dengan penuh kesetiaan sampai mati. Dan inilah yang namanya kematian yang memberikan kehidupan. Yesus sudah melakukan itu. Dalam konteks ini saudara-saudara, ada catatan yang juga perlu kita perhatikan. Pada Yohanes 12 ayat 37 yang tidak kita baca, yang menyebutkan kalimat begini. "Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya." Kata mereka di sini menunjuk pada orang-orang Yahudi. Agaknya di sini kita bisa melihat ada pertentangan yang mau ditunjukkan dalam Injil Yohanes. Yesus adalah orang Yahudi yang memberitakan Injil kerajaan Allah di tengah-tengah orang Yahudi yang berkumpul, beribadah, merayakan hari raya orang Yahudi. Namun Yesus justru tidak dipercaya oleh orang Yahudi. Hal ini yang kemudian dipertentangkan melalui kehadiran beberapa orang Yunani.
Mereka orang yang jauh, namun Alkitab mengatakan mereka percaya kepada Yesus. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus tidak hanya ditujukan kepada orang Yahudi, tetapi kepada seluruh dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 dengan tegas menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa saudara-saudara yang dekat kok malah menolak Yesus? Jawabannya sederhana, saudara-saudara. Yang dekat itu kadang-kadang sok tahu. Orang yang dekat itu kadang-kadang sok tahu. Orang Kristen yang merasa dekat dengan Tuhan dalam tanda kutip seringkali sok tahu. Hingga hidupnya tidak mencerminkan kepercayaannya. Dan itu sebabnya saudara-saudara, bisa jadi kita orang-orang Kristen justru kehilangan iman kita pada Yesus Kristus, sekalipun kita sering menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi dalam Injil Matius dikatakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau. Saudara-saudara, dekat itu membuat kita seringkali lupa kalau orang yang dekat itu perlu disapa. Saya memberi contoh, saudara-saudara. Kenapa pada waktu pacaran dan menikah, ngobrol itu lebih asik pada waktu pacaran? Betul nggak? Ya, ini yang sedang pacaran. Kalau Bapak Ibu yang sudah menikah, betul nggak ya? Jadi kalau pada waktu pacaran, itu ngobrol kayak nggak ada habis-habisnya, idenya muncul aja. Telepon membengkak, pulsa habis, itu kalau orang pacaran. Tetapi begitu menikah, sekian tahun menikah, biasanya obrolannya basa-basi. Udah makan Pak? Udah. Ngantuk Pak? Oh gitu ya. Udah tidur. Tapi kalau orang pacaran, ngantuk aja masih bisa ngobrol, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang yang menikah sok dekat. Tiba-tiba kaget loh. Ada cerita, saudara-saudara. Suami istri yang merintis kehidupan mulai dari dalam tanda kutip kere. Ya, jadi merintis hidup mulai dari kecil sampai kemudian mereka sedikit berhasil. Dan suaminya berpikir, aku akan memberikan kejutan buat istriku di hari ulang tahunnya. Apa itu? Dia berpikir istrinya suka dengan kepala ikan. Kenapa? Karena setiap kali makan ikan, semua dagingnya itu diberikan kepada suami dan anak-anaknya, dan istrinya makan kepala. Lalu suaminya memutuskan, aku akan cari kepala ikan yang paling besar dan yang paling enak sedunia. Belilah dia kepala ikan sebungkus besar, lalu dibawa ke istrinya. Istriku, ini hadiah ulang tahun dari aku, bukalah. Dan istrinya membuka, dia terkejut. Apa yang diberikan suamiku? Dan dia sangat kaget karena isinya adalah kepala ikan. Menangislah istrinya. Lalu suaminya tanya, kenapa? Bukankah selama ini kamu suka kepala ikan? Istrinya menjawab, aku makan kepala ikan karena aku memberikan bagian yang terbaik untuk engkau dan anak-anak. Kalau aku ditanya, aku gak suka kepala ikan. Sudah lihat baik bukan? Karena merasa sok kenal, kita kehilangan relasi. Kita merasa sok kenal dengan Yesus hingga gak berhubungan dengan Yesus. Kita merasa sudah dekat, aku anak-anaknya. Tetapi kita tidak memperlakukan Yesus sebagai Bapa kita. Kita tidak menyapa pagi hari, kita tidak menyapa dalam hidup kita, kita tidak bersyukur kepadanya. Apakah kita mengenalnya? Belum tentu. Itu sebabnya kisah ini luar biasa. Yang jauh justru mengenal Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat pandemi semacam ini, tentu saja ada banyak orang yang sedih
dan kehilangan orang-orang yang dikasihi tanpa sempat mendampingi, baik saat sakit maupun saat dimakamkan. Dan hari ini pengajaran Yesus mengingatkan, bukan soal kematiannya. Berapa orang yang hadir, dimakamkan dengan cara apa, tetapi soal cara menyongsong kematian itu yang penting. Lihatlah kematian Yesus, apalagi yang lebih hina daripada mati disalibkan dengan tubuh telanjang. Namun Alkitab mengatakan kematian Yesus menghasilkan kehidupan bagi umat manusia. Saya jadi ingat peribahasa dalam bahasa Indonesia. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang, katanya. Saudaraku, pertanyaan yang penting buat kita. Kematian pasti akan menjemput kita, entah kapan. Tetapi apa yang kita tinggalkan saat kematian menyongsong kita? Bagi Yesus cuma ada satu jawaban. Keteladanan, kesetiaan kepada Bapa di sorga. Tidak ada tinggalan lain kecuali satu, kesetiaan kepada Bapa di sorga. Dan itulah kematian yang membawa kehidupan. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan dengan hening sejenak. Marilah kita mengamininya dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah melampaui penghukuman, dan kasih-Nya itu telah dibuktikan dengan pengorbanannya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita akan pujikan, nyatakan kegembiraan kita bahwa Allah telah membuktikan kasih-Nya. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti Ketika Dia serahkan anaknya, Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ya, kasih Allah sungguh telah terbukti. Dia menyerahkan anaknya, berkorban di atas kayu salib untuk kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku Sungguh telah terbukti. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban
bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, dalam iman percaya kita, pulanglah, kembalilah dalam kehidupan, menangkan hari-hari saudara lewat ketaatan kepada Bapa di sorga. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang bersedia mati di atas kayu salib demi cintanya pada umat manusia. Kasih setia Allah Roh Kudus yang membarui segala sesuatu ada pada setiap saudara, membarui hidup saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat diberi waktu untuk berdoa secara pribadi. Amin. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adi Soselia Patriabara yang sudah melayani ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Diucapkan terima kasih pada organis yang telah mengiringi pujian, song leader yang telah memimpin pujian, petugas penerima tamu, petugas multimedia yang sudah melayani pada hari ini, dan juga kepada warga tamu yang saat ini menghadiri kebaktian. Diucapkan terima kasih dan apabila memerlukan pelayanan, dimohon untuk menghubungi majelis gereja atau sekretariat gereja. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita, saatnya kita kembali ke dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan terus menolong kita di setiap langkah kita. Tiap langkahku diatur oleh-Nya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan kita senandungkan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tangan kasih-Nya akan memimpin kita. Di tengah badai apapun, di
tidak menakutkan bagi kita karena Tuhan ada bersama kita. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku. Waktu imanku Mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba